Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, ekonomi digital adalah sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada penggunaan teknologi, internet, dan juga komputasi awan. Ekonomi digital mencakup berbagai aspek kehidupan, dimulai dari perdagangan, keuangan, transportasi, hingga hiburan. Menurut laporan dari McKinsey Global Institute, ekonomi digital diperkirakan akan mencapai nilai sebesar 22,4 triliun pada tahun 2025 mendatang. Ekonomi digital memiliki potensi untuk menjadi salah satu kekuatan penggerak perekonomian global. Hal ini didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama, pengembangan internet dan smartphone yang pesat. Indonesia memiliki jumlah populasi yang besar, yaitu sekitar 281 juta jiwa orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 203 juta jiwa telah menggunakan internet dan 170 juta jiwa telah memiliki smartphone. Yang kedua, peningkatan jumlah penduduk kelas menengah. Jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia terus meningkat. Hal ini akan mendorong pertumbuhan pengembangan ekonomi digital, dikarenakan penduduk jumlah menengah memiliki daya beli yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, pemerintah yang mendukung pengembangan ekonomi digital. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi digital, seperti Gerakan Nasional Literasi Digital. Ekonomi digital menawarkan berbagai peluang bagi masyarakat dan juga perekonomian. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Teknologi digital dapat meningkatkan produktivitas dalam berbagai bidang, seperti industri manufaktur, pertanian, dan juga jasa. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja baru. Teknologi digital menciptakan lapangan kerja baru, terutama di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang ketiga, peningkatan aksesibilitas. Teknologi digital dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai barang dan jasa, seperti pendidikan, kesehatan, dan juga hiburan. Meskipun memiliki potensi yang besar, ekonomi digital menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, kesenjangan digital. Kesenjangan digital masih menjadi masalah di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang. Yang kedua, keamanan dan privasi data. Keamanan dan privasi data menjadi isu penting yang perlu diperhatikan dalam ekonomi digital. Yang ketiga, dampak negatif terhadap lingkungan. Ekonomi digital berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti meningkatnya emisi gas rumah kaca. Untuk mengatasi tantangan ekonomi digital di Indonesia, diperlukan kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat itu sendiri. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kita dapat melakukan beberapa hal, yaitu peningkatan literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan teknologi digital secara bijak. Peningkatan literasi dapat membantu masyarakat untuk memahami potensi dan resiko ekonomi digital. Selanjutnya, penerapan kebijakan yang mendukung. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi digital yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, investasi di bidang teknologi. Investasi di bidang teknologi dapat membantu mengembangkan teknologi digital yang ramah lingkungan. Investasi di bidang teknologi dapat dilakukan baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Berikut adalah contoh spesifik yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan ekonomi digital di Indonesia. Untuk mengatasi kesenjangan digital, pemerintah dapat membangun infrastruktur di daerah-daerah terpencil serta memberikan pelatihan literasi digital kepada masyarakat di daerah tersebut. Untuk mengatasi keamanan dan privasi data, pemerintah perlu menerapkan regulasi yang melindungi data pribadi masyarakat, serta mendorong pelaku usaha untuk menerapkan praktik keamanan dan privasi data yang baik. Untuk mengatasi dampak negatif terhadap lingkungan, pemerintah dapat mendorong pengembangan teknologi digital yang ramah lingkungan, serta memberikan insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Dengan upaya yang tepat, Indonesia dapat mengatasi tantangan ekonomi digital dan memanfaatkan peluang ekonomi digital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian nasional. Saya akan memberikan 3 contoh peluang ekonomi digital di Indonesia. Yang pertama,
e-commerce, vintage, dan juga logistik. E-commerce telah menjadi salah satu sektor ekonomi digital yang berkembang pesat di Indonesia. Hal ini didorong oleh meningkatnya penetrasi internet dan smartphone, serta kemudahan akses ke layanan e-commerce. Vintage atau teknologi finansial adalah sebuah inovasi teknologi yang memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan pelayanan keuangan. Logistik digital adalah penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan logistik. Ekonomi digital merupakan sebuah tren yang tidak dapat dihindari. Untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangannya, diperlukan kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat itu sendiri. Semoga orasi ilmiah yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.